Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ya teman-teman di channel aku, Weni Amalia. Nah teman-teman, di kesempatan kali ini aku akan ngebahas atau sharing ya mengenai kendala yang lagi banyak dialamin oleh pengguna Aku Laku. Nah, apa sih kendalanya? Nah, jadi di sini kendalanya adalah limit kredit Aku Laku yang tidak bisa digunakan. Padahal limitnya itu gede teman-teman. Ini berlaku untuk pengguna baru ataupun pengguna lama. Tetapi kebanyakan yang ngalamin kendala ini tuh pengguna baru ya teman-teman ya. So, buat kalian yang penasaran dengan video ini, silahkan disimak sampai habis dan jangan sampai di skip-skip ya teman-teman. Dan sebelum itu, seperti biasa, buat kalian yang baru mampir di channel ini, boleh ya dibantu subscribe-nya dulu dan klik tombol like, comment, share, serta aktifkan juga notifikasi loncengnya agar nantinya itu kalian gak ketinggalan teman-teman informasi menarik dari video aku selanjutnya, tentunya seputar Aku Laku dan tutorial yang lain ya teman-teman. Oke, jangan lama-lama teman-teman, kita langsung ke pembahasan. Jadi di sini limit kredit yang tidak bisa digunakan pada akun baru atau pengguna baru itu maklum ya teman-teman, maklum jika terjadi, walaupun ada beberapa juga yang baru buat akun ya, yang baru buat akun terus langsung bisa dipakai untuk cicilan. Ya emang ada gitu teman-teman ya, mungkin dia hoki aja gitu, hoki masing-masing gitu. Dan kebanyakan itu kan nggak bisa ya. Jadi di sini tuh aku akan kasih penjelasan dan solusinya. Pertama teman-teman, jika kalian mempunyai kendala ini, akun Aku Lakunya gitu, limitnya nggak bisa dipakai. Pertama kalian bisa memakai dengan cara pertama, yaitu teman-teman silahkan dipakai ya, terutama untuk pengguna baru ya, dipakai untuk membeli pulsa secara cash. Jadi di sini ya, kalian beli pulsa, nominalnya itu nggak harus gede ya teman-teman. Kalian pilih nominal kecil nggak apa-apa. Terus kalian pilih dengan pembayaran cash di sini ya. Terus kalian klik selanjutnya, terus dilanjutkan sampai pulsanya masuk gitu ya. Kalian bisa pakai dengan metode pembayaran Alfamart atau transfer bank gitu. Nah, kalau setelah prosesnya selesai, kalian uji lagi dengan menggunakan limitnya itu dipakai untuk membeli pulsa tetapi secara kredit gitu ya, bayar bulan depan gitu teman-teman. Kalian bisa coba besok harinya gitu, atau setelahnya, ini setelah pulsa masuk gitu bisa dicoba. Terus kalau misalkan kalian udah kayak gini, terus di konfirmasi akhir seperti ini, kalian menemukan fitur aku cicil seperti ini ya teman-teman. Nah, itu tandanya akun atau limit kredit kalian itu udah mulai bisa digunakan untuk cicilan gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau dengan cara membeli pulsa cash itu belum bisa, nggak pulsa cash juga sih, kalian bisa untuk token listrik ataupun pembayaran yang lain gitu, pakai data atau pembayaran BPJS, terus PDAM dan yang lain gitu, bisa teman-teman. Tetapi kalau misalkan dengan cara seperti ini belum bisa juga untuk membuat limit kreditnya bisa dipakai, kalian silahkan menggunakan cara yang kedua, yaitu kalian bisa dengan berbelanja cash. Nah, karena berbelanja cash ini nantinya akan meyakinkan gitu teman-teman ya, akan meyakinkan pihak Aku Laku, karena kalian nanti kan barangnya dikirimkan ke alamat yang sesuai di KTP yang kalian daftarkan di akun Aku Lakunya gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di situ pihak Aku Laku akan merasa yakin bahwa kalian itu memang benar pengguna yang sama dengan yang ada di KTP gitu teman-teman, alamatnya itu sama gitu. Nah, kalau sudah, nanti kalian bisa cek
Intinya kalian beli barang secara cash, kirim ke alamat sesuai KTP. Kalau sudah, misalkan barangnya sudah datang, udah diterima, kalian cek apakah limit kreditnya sudah bisa dipakai atau belum dengan cara kalian coba aja di sini misalkan beli apa ya, susu misal ya teman-teman. Di sini aku hanya mencontohkan misalkan susu SGM gini, terus kalian klik beli. Nah gini teman-teman, kalau di menu yang ini, di bagian ini sudah muncul pilih tenor seperti ini ya teman-teman, itu tandanya limit kreditnya sudah bisa dipakai untuk cicilan ya teman-teman. Tetapi kalau misalkan tidak muncul, hanya muncul untuk pembayaran harga gini atau secara cash aja, berarti emang belum bisa. Karena di sini tuh semua bertahap ya teman-teman, nggak segampang yang kalian pikirkan. Kalau yang misalkan hoki mah ya enak sih, cuman beli pulsa cash aja udah bisa dipakai untuk cicilan limitnya gitu. Terus untuk cara selanjutnya teman-teman, jika cara ini tetap belum bisa juga beli barang cash, tetapi kalau beli barang cash sih kemungkinan bisa teman-teman, karena aku juga udah buktiin sendiri ya. Dan di sini cara selanjutnya kalian bisa lengkapi data-data kalian. Di sini ya teman-teman, kalian isi saja untuk informasi ya di sini. Nah ini dia teman-teman, informasi dasar di sini ada apa aja coba. Nah di sini teman-teman ya, nama perusahaan gini ya, terus nomor telepon perusahaan dan yang lain. Di sini kalian bisa isi itu jika kalian emang punya perusahaan gitu. Terus email juga, email perusahaan, foto perusahaan, terus perbarui alamat perusahaan gitu. Dan di sini untuk informasi keluarga kalian bisa juga cantumkan untuk kartu keluarganya, terus informasi perkawinan, terus alamat rumah gitu. Dan selanjutnya kalian bisa kalau misalkan kalian punya SIM, kalian juga bisa isi ya. Dan NPWP, kebetulan aku di sini teman-teman nggak punya SIM, nggak punya NPWP, apalagi BPJS Ketenagakerjaan teman-teman, aku nggak punya. Jadi di sini aku nggak isi ya teman-teman, aku nggak menghubungkan akun-akun seperti ini. Tetapi untuk perbarui kontak darurat di sini saya sudah ya. Dan di sini tertulis dapat diperbarui setelah 59 hari. Teman-teman juga bisa isi informasi pendidikan dan hubungkan ke rekening bank. Jangan lupa juga kalian itu nanti tanda tangan elektronik ya teman-teman ya. Karena di sini tuh kalau tanda tangan elektronik emang harus ya. Di sini teman-teman untuk akun-akunnya itu juga kalau kalian punya bisa dihubungkan, karena akan apa sih ya, mempermudah pihak aku itu mengetahui siapa sih kalian gitu. Kalau teman-teman, apakah benar semua data-data yang tercantum dengan akun-akun atau yang terhubung dengan akun-akun di sini itu kayak Gojek, Tokopedia gitu sama gitu. Kalau misalkan semua data sama, itu lebih gampang untuk mendapatkan semua fitur yang ada di dalam aplikasi Aku teman-teman. Nah, di sini akses lokasi juga ya teman-teman, akses kontak dan akses telepon. Oke. Kalau misalkan sudah teman-teman, aku jamin insya Allah bisa. Limitnya bisa dipakai. Dan untuk cara selanjutnya, kalian bisa hubungkan BPJS Ketenagakerjaan, karena di sini tuh nomor 1 setelah pandemi syarat yang wajib itu memang BPJS Ketenagakerjaan teman-teman. Itu semenjak masa pandemi ya. Ini kalian bisa hubungkan kalau memang kalian punya. Kalau misalkan nggak punya, kalian bisa buat secara online ataupun melalui jasa. Tetapi ingat ya teman-teman, jika kalian melalui jasa harus benar-benar cari jasa yang amanah, terus yang ya cari yang murah, cuman hati-hati aja gitu ya. Intinya kalian benar-benar cari yang bisa dipercaya gitu. Karena di sini aku nggak punya dan aku emang nggak berniat buat,
Jadi aku nggak menghubungkan teman-teman aku, biarin aja di sini. Tetapi kalian bisa lihat ya di video-video aku sebelumnya, walaupun tanpa BPJS Ketenagakerjaan, akun aku laku punya saya ini bisa untuk semua fitur yang ada di dalam aku laku, bisa akses semua fiturnya ya teman-teman, termasuk dana cicil. Cuman kemarin itu aku melunasi tagihan dana cicil dua tenor sekaligus, jadinya si dana cicilnya itu nggak bisa dipakai lagi. Jadi di sini tuh aku harus memperbarui transaksi atau kualitas transaksi aku dulu ya teman-teman ya, diperbarui ulang. Caranya itu ya gini, pertahankan riwayat belanja gitu ya teman-teman. Maksudnya belanjanya itu ya minimal 2 kali sebulan gitu, atau jangan sampai juga telat bayar. Nah, di sini juga tertulis ya teman-teman, bagaimana memperbaiki kualitas kredit saya. Di sini tertulis pertahankan untuk selalu membayar tagihan aku laku Anda tepat waktu. Jadi jangan sampai telat, jangan juga sampai dibayarkan sekaligus kayak aku ya teman-teman. Intinya jangan dibayar sebelum jatuh tempo ya. Kalau 1 hari sebelum jatuh tempo sih nggak apa-apa, tapi kalau jauh-jauh hari mendingan jangan ya teman-teman. Terus di sini lengkapi informasi yang dibutuhkan untuk penilaian kredit. Jadi sebenarnya aku di sini juga disuruh untuk lengkapi akun BPJS Ketenagakerjaan, cuman aku nggak deh, biarin aja, nggak apa-apa, aku mau kayak gini aja. Aku akan uji coba lagi teman-teman tanpa BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa memulihkan fitur dana cicilnya ini untuk dibuka kembali dengan cara membeli pulsa secara cash ataupun barang secara cash. Intinya aku akan memperbarui ulang kualitas transaksi aku di aplikasi aku laku ini ya teman-teman. Apakah bulan depan atau besok ya, atau nggak tahu apakah bisa dipakai lagi si dana cicilnya ini. Nanti kita ini ya teman-teman ya, kalau misalkan emang udah bisa aku akan buatkan videonya. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman cara mengatasi limit kredit yang tidak bisa dipakai untuk cicilan gitu teman-teman. Dan misalkan kalian kurang paham dengan video ini, apa yang aku jelaskan ini belum bisa kalian pahami, silahkan saja ditulis di kolom komentar, nanti aku akan balas komen kalian satu persatu. Dan mungkin video kali ini aku akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video.